Nah, dalam kesempatan ini kita mau belajar melalui firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Ayat ini sudah sering kita dengar dan ayat ini menjadi ayat favorit. Dan ayat ini akan kita bahas dan kita akan belajar bersama-sama dari ayat ini. Saya akan bacakan dalam Roma 8 ayat 28, dia berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pasti semuanya pengen mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Setiap kita pasti menginginkan semua kebaikan Tuhan, ya. Dan itu memang rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itu adalah keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan di sini, kita tahu sekarang, kita dan saya dan saudara harus tahu bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Sekarang ini kita harus tahu dan mengerti, dan kita harus paham, kita harus menerima dengan iman bahwa Tuhan itu punya planning yang indah. Tuhan itu punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu baik. Tuhan melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, dan Dia sudah memplanningkan segala sesuatu dalam hidup kita untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita. Firman Tuhan katakan di sini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja. Allah ingin masuk di dalam kehidupan kita. Allah ingin masuk di dalam hidup kita untuk bekerja dalam segala sesuatu. Allah itu Allah bukan Allah yang diam. Allah itu bukan Allah yang pasif, tapi Allah itu adalah Allah yang aktif dalam kehidupan kita. Allah yang akan mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Allah yang akan memproses dalam hidup kita. Allah yang akan mengatur hidup kita. Allah yang akan menentukan dalam hidup kita penentuan yang indah, penentuan yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Jadi Allah turut bekerja. Di mana Allah turut bekerja? Ya, dalam penderitaan kita, dalam kesusahan kita, dalam sukacita kita, dalam berkat kita, dalam penderitaan kita, Allah turut bekerja. Karena Dia berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam di sini berarti Allah tahu detail-detail apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Segala persoalan yang kita alami Dia tahu. Segala kebahagiaan yang kita alami Dia tahu. Segala penderitaan Dia tahu. Segala sukacita pun Dia tahu. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk ketika kita berada dalam lembah kegelaman, Dia turut bekerja. Allah dalam semuanya itu. Termasuk kita sedang mengalami sakit penyakit, Allah ada di dalamnya. Termasuk ketika kita sedang mengalami suatu berkat-berkat yang luar biasa, Allah ada di dalamnya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dikatakan di sini untuk kebaikan. Ingat, pekerjaan Tuhan itu untuk kebaikan. Untuk kebaikan siapa? Bukan semata-mata untuk kebaikan Allah, tapi untuk kebaikan kita. Perhatikan, Allah bekerja untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Allah. Jadi pekerjaan Allah itu satu persatu ditentukan, dan Allah menentukannya itu satu demi satu. Setiap kita, setiap nama kita, Allah turut bekerja, dan kebaikannya itu satu persatu. Dan Allah tahu nama Anda, Allah tahu nama saya, Allah tahu pribadi saya, Allah tahu pribadi Anda. Dan Allah mengatur, mendatangkan kebaikan bagi mereka. Bagi siapa? Bagi Anda, bagi saya, pribadi lepas pribadi. Karena Allah itu Allah yang maha tahu. Karena Allah itu Allah yang dahsyat. Makanya Dia tahu segala sesuatu dalam hidup kita. Dia tahu pribadi lepas pribadi. Makanya Dia punya rencana dalam hidup kita satu persatu.
Dia merencanakan pribadi lepas pribadi itu dalam hidup kita. Dia menentukan kebaikan, dia menentukan segala sesuatu yang indah dalam hidup kita. Nah, bagaimanakah kita untuk kita bisa mengalami rencana Tuhan, pekerjaan Allah, supaya kita mengalami kebaikan-kebaikan dari Tuhan? Kita akan lihat malam hari ini berapa poin bagaimana untuk kita bisa melihat kebaikan Allah yang bekerja dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Allah yang kita baca pada saat ini. Di sini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi pekerjaan Allah untuk mendatangkan kebaikan kepada siapa? Bagi mereka. Mereka ini siapakah mereka? Poin yang pertama kita lihat adalah bagi mereka yang mengasihi Dia. Catat baik-baik. Bekerja Allah dalam kehidupan kita, dan Allah akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Poin yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengasihi Allah. Kita harus mencintai Dia. Kita harus memprioritaskan Dia. Kita harus tahu bahwa rencana Tuhan adalah rencana Tuhan yang terbaik. Kita harus tahu bahwa planning Tuhan adalah planningnya, sehingga ketika kita mengalaminya, kita tahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah karena kasih-Nya kepada kita. Jadi walaupun seringkali kita mengalami pencobaan, kita mengalami sesuatu masalah-masalah dalam hidup kita, kita tahu bahwa Dia begitu mengasihi kita dan kita harus mengasihi Dia. Dan ketika kita masuk pada level di mana kita mengasihi Dia, maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Allah akan bekerja dengan luar biasa. Allah akan bekerja dengan dahsyat untuk kebaikan kita. Ketika kita benar-benar mengasihi Dia, maka kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Sebenarnya adalah prinsipnya bahwa Allah akan bekerja untuk kebaikan. Tapi kenapa kita tidak melihat sesuatu kebaikan di dalam proses-prosesnya Allah? Karena kita tidak mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, maka kita akan tahu segala sesuatu yang Dia lakukan dalam kehidupan kita adalah proses untuk kebaikan kita. Tapi kalau kita tidak mengasihi Dia, maka kita akan berpandangan, berkacamata tentang sesuatu yang tidak enak, sehingga kita mulai berkata, Tuhan itu tidak cinta saya, Tuhan itu jahat kepada saya. Kenapa saya mengalami pencobaan seperti ini? Kenapa saya mengalami seperti ini? Padahal Tuhan merencanakan sesuatu yang indah. Kalau kita tidak mengasihi Dia, maka kita akan berdalih dengan Tuhan. Kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan diri sendiri, kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan gereja, kita menyalahkan tetangga kita, kita menyalahkan orang-orang di dekat kita. Karena kita tidak mengasihi Dia. Tapi ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah, dan Allah bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, termasuk penderitaan kita, termasuk kekurangan kita, termasuk sakit penyakit kita, termasuk apa penderitaan masalah yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tahu rahasia ini, maka kita akan berkata bahwa Allah turut bekerja di dalamnya untuk kebaikan saya. Karena apa? Karena kita mengasihi Dia. Kita memakai kacamata, bahwa kacamata kita adalah kacamata untuk mengasihi Dia. Bukan kacamata melihat kacamata bahwa Tuhan itu jahat dengan kita. Kita melihat kacamata untuk kepuasan materi kita, kepuasan kedagingan kita. Tapi kita melihat kacamata kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan kita. Wow, ketika orang sedang jatuh cinta, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika pasangan muda-mudi sedang jatuh cinta, kadang-kadang pasangan muda-mudi tidak melihat kejelekan dari pasangannya. Kenapa? Karena dia sedang jatuh cinta. Tapi ketika orang tidak jatuh cinta, maka dia akan melihat sebenarnya kejelekan dari sesuatu. Demikian juga dengan kita. Ketika kita mencintai Allah kita, ketika kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan Yesus, maka kita akan melihat segala sesuatu yang Allah lakukan dalam hidup kita adalah untuk kebaikan kita. Dan memang adalah seperti itu. Puji nama Tuhan. Ini poin yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami kebaikan Allah terus menerus. Yang kedua, kita lihat
Kita lihat di sini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin yang kedua, yaitu bagi mereka. Yaitu bagi mereka. Perhatikan, yaitu bagi mereka. Mereka itu apa? Siapapun yang ini sini, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Yang terpanggil. Tahukah kita ketika kita ikut di Yesus, maka kita ada di belakangnya Yesus. Kita harus mengikuti Yesus. Dan ada suara Tuhan. Ada suara yang terus berbicara dalam hidup kita. Ada suara yang terus memanggil kita. Nah, ketika kita mengikuti panggilannya terus, maka ketika kita mendengar suaranya terus dalam hidup kita, maka kita akan ada dalam proses-proses kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika kita mendengar panggilan Tuhan sesuai dengan rencana Allah, maka kita akan mengalami kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Mengapa banyak orang mulai menyalahkan Tuhan? Mengapa banyak orang tidak mengalami kebaikan Tuhan di saat pada saat mereka mengalami kesusahan? Karena mereka tidak mengikuti panggilan Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Kadang-kadang mereka sudah mengikuti panggilan Tuhan. Oke, awal-awal. Pada waktu mereka lagi cinta mula-mula kepada Tuhan. Tapi waktu berjalan terus, mereka tidak mengikuti sesuai dengan rencana Tuhan. Orang yang mengetahui, orang yang akan mengalami kebaikan Allah terus menerus, maka dia akan mengikuti rencana Tuhan terus dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana dalam hidup kita, hari lepas hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sepanjang masa kehidupan, rencana dalam hidup kita, dalam kekekalan. Dan ketika kita mengikuti panggilan Allah sesuai dengan rencana Allah, maka kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang tidak mengalami kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena dia mengikuti kedagingannya, hawa nafsunya, keputusan-keputusan yang bertentangan dengan keputusannya Tuhan. Sehingga dia tidak mengalami kebaikannya Tuhan dalam hidupnya. Padahal Tuhan punya planning, padahal Tuhan punya rencana yang indah untuk mendatangkan kebaikan. Tapi karena kedegilan hati, karena keegoisan, karena kedagingan, karena kita memuaskan daging kita, sehingga kita melakukan dosa, kita melakukan menyakiti hati Tuhan. Ketika kita keinginan daging kita harus puaskan, maka kita menjauh dari Tuhan, melakukan segala sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Kita tidak mengikuti panggilan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mengikuti panggilan rencana Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan terus memanggil kita hari lepas hari. Tuhan terus memanggil kita setiap saat. Ayo nak, bersama dengan aku. Ayo nak, ikut di belakangku. Ayo nak, ada di depanku sebagai engkau sedang berperang. Kamu harus berperang. Kita harus dengar suara Tuhan. Kita harus dengar panggilan Tuhan. Sehingga kita akan tahu membedakan mana kehendak Tuhan, mana rencana Tuhan. Kita harus tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan memerintahkan kita untuk ada di depan, maka kita harus ada di depan. Kita berperang. Ketika kita ada di belakang, biarkan Tuhan berperang. Kita tahu karena kita mengikuti rencana dan panggilan Tuhan. Ketika kita ada di samping, kita harus tahu bahwa itu perintah Tuhan. Kita ada di samping, kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan, memerangi pergumulan hidup kita. Kita tahu karena kita sedang mengikuti rencana Tuhan. Dan ketika kita mengikuti panggilan rencana Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan terus mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Ada 2 poin yang kita belajar pada saat ini. Bagaimana kita terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kita belajar pada saat ini, kiranya ini akan memberkati kita. Poin yang pertama, bagaimana untuk kita bisa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Poin yang pertama, kita harus mengasihi Dia. Cintai Tuhan. Cintai Tuhan dari segenap hati kita. Dan poin yang kedua, mari kita mengikuti, terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ikut terus panggilan Tuhan. Ikut terus suara Tuhan. Jangan mengikuti suara kedagingan kita. Jangan mengikuti keegoisan kita. Ikut
terus suara Tuhan dan kita mengikuti sesuai dengan rencana Tuhan, dan kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan penggenapan janji firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 28 ini akan terjadi dalam hidup kita, karena kita mengasihi Tuhan dan mengikuti Tuhan sesuai dengan panggilan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa buat saudaraku yang menonton video ini. Tuhan urapi dan berkati dalam nama Yesus. Kalau ada sesuatu mereka sedang dalam pergumulan, sedang dalam masalah, kami berdoa Allah turut bekerja di dalamnya. Tuhan turut bekerja dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Engkau bekerja di dalamnya ya Roh Kudus. Lakukan dengan kuasa dan mujizat Tuhan. Aku melepaskan mujizat Tuhan. Aku melepaskan sesuatu yang dari surga terjadi, sehingga terjadi perubahan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur.